Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season 3 episode ke-25. Kembali bersama gue Ika Stawazun, dan di sini gue sekarang hanya berdua nih bersama Mas Sofwan. Yup. Nah, jadi yang 4 dari 4 jadi tinggal 2. waduh, Karena yang 2 sudah tidak bebas. dua sudah tidak bebas lagi. Maksud lagi sibuk. Lagi sibuk, lagi masih berjuang. Ya, Masih berarti berjuang. tidak bebas karena harus mengerjakan tesis, mengerjakan skripsi. Iya, banyak artikel. Walaupun ada kekhawatiran soal ketidakbebasan lain ini. Benar, betul. Jadi Tapi bukan yang itu, tenang saja. bukan yang itu ya. Jadi kita berdua ini mungkin ada di episode yang agak kontemplatif gitu ya, soal demokrasi kita gitu. Karena sekitar ini ya 10 hari lah gitu ya dari pencoblosan pada tanggal 14 Februari lalu. Dan mungkin nanti pas sudah tayang ini udah 2 minggu setelah pencoblosan, dan banyak keresahan gitu kan berkaitan dengan ya proses pemilu itu. Kalau dan gue rasanya sejak sebelum pencoblosan. ya sebelum pencoblosan ya. Tapi kan keresahan itu kemudian dikonfirmasi oleh fakta setelah pemilu gitu. Jadi baru realnya itu sekarang ini. Ini udah, jadi mungkin beberapa yang resah dulu sekarang udah panik gitu. Beberapa sentimen yang berkembang itu seperti itu. Jadi kita akan coba diskusikan terkait hal tersebut di episode kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ke YouTube Kontekstual, dan juga follow kita di Spotify dan platform audio lainnya, dan juga untuk follow Kontekstual di sosial media kalian di Instagram, Twitter atau X, dan juga TikTok. Oke. Jadi terkait dengan hasil pemilu gitu ya. Mungkin kita bicara hasil dulu. Nanti kalau mau mundur-mundur ke prosesnya juga boleh. Hasil Tapi quick count hasil quick Sirekap. count. Hasil quick Karena count. hasil resminya baru nanti tanggal 20 Maret ya kan? Betul. Tapi kan meskipun begitu kayaknya hasilnya juga dari quick count kan metode yang saintifik gitu ya, yang banyak dikonfirmasi oleh banyak orang juga. Oh ya, sebenarnya ya bisa cukup terlihat kayak dari situ, dan juga dengan lead yang besar dari paslon 02 gitu kan. Nah, hasilnya gimana Mas? Apakah mengagetkan atau tidak? Gitu. Ya ini justru expected kan. Expected. Dari awal orang sudah mengatakan bahwa kemungkinan hasil pemilu seperti itu. Dan kalau kita melihat ya bagaimana konstelasi politik sebelum pelaksanaan pemilu, termasuk dalam proses penyelenggaraan pemilu, kan sebenarnya ya semua orang kurang lebih sudah tahu kemungkinan besar hasilnya seperti apa. Oke. Dan karena itu ya tentu hasilnya tidak mengejutkan. Oke. Dan ya masalahnya tadinya kan hypothetical situation. Nah ini sudah jadi real situation gitu. Udah real situation. Tapi kan kita memang harus mengingat bahwa politik adalah seni memperjuangkan kemungkinan kan. Jadi kemarin itu kenapa banyak yang walaupun kemungkinan besar itu yang menang sudah jelas gitu ya, walaupun sudah hampir 100% yang menang itu yang itu gitu ya, tapi orang sebagian tetap bersemangat karena ya politik adalah seni untuk memperjuangkan kemungkinan itu, dan oh ini ada kemungkinan lain yang bisa diciptakan loh. Tapi ternyata di antara kemungkinan yang itu memang kemungkinan yang paling mungkin lah yang kemudian terjadi gitu kan. Ya, jadi kemungkinannya agak kecil, kemungkinannya benar-benar tidak terjadi. Begitu. Tapi ya paham sih, karena kerasa gitu. Kalau buat gue personally bedanya kayak orang-orang ya, termasuk yang emang simpatisan atau bahkan kemenangan gitu, rasanya kalau sebelum pemilu itu masih fighting spirit banget gitu. Tapi udah mulai hari H, udah mulai keluar tuh ikon, waduh. Kacau juga ini, gede juga gitu kan. Bedanya karena ya pasangan 02 gitu, Prabowo Gibran leadnya ya sekitar sampai sekarang, dan juga di real count gitu ya 56-58% gitu, yang mana itu cukup besar gitu kan dibanding dua paslon lainnya gitu. Yang diperkirakan mungkin masih bisa nih 2 putaran. Ternyata kelihatannya sejauh ini sepertinya kandas gitu kan. Nah itu berarti apakah kalau menurut seperti hasilnya, tapi belum final berarti gitu ya hasilnya? Iya, karena hasil final kan ada di KPU nanti tanggal 20 Maret. Kemudian ini kan proses penghitungan juga masih berlangsung. Jadi demokrasi itu kan juga bukan cuma soal siapa yang menang pilpres, betul. tapi siapa yang kemudian
kemudian terpilih, bagaimana supaya kita bisa memastikan setiap suara yang masuk itu benar-benar terhitung sebagaimana adanya, ya kan? Misalnya jangan sampai udah pasti yang menang siapa gitu, kemudian kita nggak kawal suaranya, nggak jaga suaramu gitu kan. Sehingga kemudian ya suaranya bisa dimain-mainkan. Jadi ini bukan cuma soal hasil, bukan cuma soal siapa menang dan siapa kalah, tapi bagaimana kita bisa menghormati prinsip konstitusional yang meletakkan bahwa sila keempat Pancasila kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kerakyatan itu kemudian diterjemahkan dalam prosedur-prosedur politik yang salah satunya adalah pemilihan umum yang menurut pasal 22-nya adalah berlangsung dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berjurdil. Nah, dengan demikian kita harus memastikan bahwa prosesnya berlangsung dengan demikian. Jadi ini bukan cuma soal menang kalah, tapi juga memastikan bahwa setiap tahapannya berlangsung sesuai dengan mandat konstitusi itu. Maka ketika quick count sudah mengatakan ada yang menang, ada yang kalah, ya itu satu cerita dan satu story, dan kita harus menyiapkan perjuangan menciptakan kemungkinan berikutnya gitu kan. Maksudnya kan oke lah, kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa, nanti di bulan Oktober yang di quick count menang pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, dan kemudian akan menunjuk kabinet baru, ya, dan dengan demikian sebagian urusan publik itu akan di tangan orang-orang yang terpilih ini, dan tentu saja kita harus bersiap-siap dengan berbagai kemungkinan kebijakan yang muncul, apa yang harus disiapkan. Jadi menurut saya pemilu ini juga hanya satu dari sekian medan untuk membuka kemungkinan itu. Belum tentu juga kalau yang menang yang lain kita kemudian merasa sudah selesai masalahnya, kemudian kita berhenti berjuang, kan nggak juga gitu ya. Ini hanya satu medan kemungkinan yang coba dibuka oleh berbagai pihak. Ternyata ada satu kemungkinan paling besar yang mewujud, tapi setelah itu kan ada kemungkinan lain. Nah ini kan basic idea dari alternative universe gitu. Ada kemungkinan ini, ada pilihannya ternyata jadi yang ini. Katanya terus alternative universe ini. Katanya ada capresnya yang terlalu baik buat Indonesia. Harusnya jadi presiden Singapura aja. Jadi alternative universe Indonesia bisa kayak Singapura, tapi pengennya tetap kayak sekarang. Tapi itu komentar dari tim tapi itu menarik. Karena yang ngomong kan Bang Budiman Sujatmiko. Saya kira dulu Bang. Saya kira beliau itu revisionis ya. Tapi ternyata ortodoks. Waduh. Kenapa ortodoks? Karena kalau ortodoks kan percaya bahwa perubahan dari satu epos ke epos lain itu nggak bisa dilengkapi satu-satu gitu ya, bertahap. Jadi kalau masyarakatnya masih feodal, nanti nunggu revolusi borjuis dulu, baru kemudian jadi demokrasi borjuis. Setelah demokrasi borjuis, nanti kapitalismenya memuncak, industrialisasi memuncak, baru ada revolusi proletariat. Benar. Gitu. Jadi saya kira revisionis ortodoks ya, Bang Budiman. Tapi ternyata Bang Budiman itu ortodoks karena melihat bahwa sepertinya Indonesia masih feodal, jadi harus dibuat kapitalis dulu gitu katanya. Kayaknya sih begitu. Kalau ada yang lebih parodi lagi, katanya Indonesia jadi masih feodal dulu, nunggu revolusi borjuis dulu, nunggu ada yang dipotong pakai guillotine dulu, jangan-jangan. Serem nanti. Ada yang udah bawa guillotine sih di Jogja katanya. Ada yang bawa guillotine. Ini tafsir ortodoks dari perkataan abang kita itu. Kita nggak tahu. Ya itu tafsir. Apakah benar tafsirnya seperti itu? Iya. Bahkan kalau dalam parodi lain ada katanya emang Indonesia harus masuk ke dark age dulu. Baru nanti bisa bangkit gitu, renaissance. Karena biasanya setelah jatuh ya, kalau udah jatuh banget biasanya bangkit gitu.
Tapi ini menarik, Biasanya kayak gitu. bahwa dalam situasi-situasi seperti ini kan secara periodik keresahan-keresahan itu kan muncul dalam berbagai bentuk ya. Iya. Keresahan-keresahan itu kan eh, muncul, ada yang kemudian menanggapi keresahan itu dengan mengatakan bahwa oh, kita bisa loh mengatasi keresahan-keresahan ini dengan menghadirkan harapan gitu. Tapi ada juga yang memilih dengan ya sudah embrace keresahan-keresahan ini dan nikmati karena kita toh nggak bisa ngapa-ngapain gitu Iya. kan. Tapi itu menurut saya pertanyaan yang dihadapi oleh setiap cendekia. Iya. Gitu. Karena orang-orang yang Pemikir. membaca dan melihat realitas ini adalah orang-orang ini, kalau kata Bang Gegerianto tadi di FISIP ada pidato Dies gitu ya. Oke. Adalah orang-orang yang pasti dijerat oleh pesimisme pikiran, karena dengan dia berpikir, dia melihat realitas, tidak mungkin tidak dia merasa pesimis karena yang ada di sekeliling kita adalah kekacauan demi kekacauan gitu kan. Iya. Yang kemudian membuat harapan itu rasanya sulit sekali. Tapi dalam situasi yang seperti itu, dia mengutip Gramsci, ketika Gramscinya di penjara, Berat nih. Ya. dan ngasih surat ke adiknya katanya. Jadi sepesimis-pesimisnya Gramsci itu, dia mengatakan dan mengajarkan si adiknya itu untuk optimis. Jadi menarik tadi. Mungkin nanti FISIP akan ada transkripnya. Jadi dia bilang pesimisme pikiran tapi optimisme kehendak. Dan itu yang sering terjadi di kalangan intelektual gitu ya. Jadi mereka menulis dan tulisannya itu menggambarkan kenapa masalahnya seperti ini dan pesimis gitu ya. Tapi tiba-tiba di ujungnya mereka menyabotase pesimisme itu dengan mengatakan, misalnya nih Marx misalnya menulis macam-macam menjelaskan bagaimana eksploitasi itu terjadi dari satu periode ke periode lain, sampai penjelasannya sampai Marxisme itu pisau analisisnya kan jelas begitu ya. Tapi tiba-tiba melompat dia bagian paling lemah dari analisis Marxis kan, setelah kapitalisme apa gitu kan, yang kemudian dia katakan nanti akan ada kontradiksi internal dalam kapitalisme, nanti akan ada revolusi kelas dan seterusnya. Jadi seakan-akan apa ya, analisis yang sudah dibangun dengan tajam tapi kemudian menghadirkan pesimisme tadi, kemudian di tengah jalan diubah dengan memberikan harapan yang sebenarnya tidak koheren dengan analisis-analisis awalnya gitu. Jadi harapannya di Revolusi proletariat tadi gitu kan. Analisisnya Marx ya gitu. Iya. Oh iya ya. Nah ini iya, tadi menarik. Saya merenungkan pidatonya Bang Geger tadi dengan melihat contohnya ke Marx. Dia nggak nyebut langsung Marx karena mungkin banyak guru besar dan banyak jenderal polisi di acara Dies gitu ya. Tapi ya kurang lebih saya menangkapnya, dia cerita bahwa analisis paling tajam dalam ilmu sosial pun begitulah kira-kira. Saya merefleksikannya kayaknya dia ngomongin Marx, ngomongin yang lain-lain kan begitu ya. Yang paling dia mempunyai analisis yang tajam dan sistematis, tetapi begitu sampai pada titik terus dalam kondisi kita dieksploitasi seperti ini, harapannya harus nggak ada apa, tenang, sebentar lagi akan ada revolusi proletariat. Nah gitu. Ini kan sebenarnya hal yang sama dengan yang lain-lain juga gitu. Oh, kita sekarang berada di dalam masa pagebluk, nanti akan ada Ratu Adil. Ini kan sebenarnya hal yang sama tapi mewujud dengan cara yang berbeda. Akan datang Imam Mahdi dan seterusnya. Nah, tapi ada juga gitu ya yang kemudian memilih untuk embrace dan menertawakannya, toh nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Welcome to the dark age gitu kan. Phoenix rise from the ashes gitu kan. Tapi menurut saya itu adalah cara kita berefleksi terhadap realitas yang menampakkan diri dengan menampilkan ketakutan tadi gitu. Tapi kalau
saya sendiri melihat bahwa ya ketakutan itu kan bukan hal yang baru. Manusia dan kita gitu ya sepanjang sejarah, bahkan ketika Indonesia belum lahir, dan Indonesia ini lahir kan juga dari ketakutan-ketakutan itu dan kekhawatiran-kekhawatiran itu gitu ya. Orang yang resah diperlakukan sebagai seperempat manusia, orang-orang yang resah ya dianggap tidak lebih dari sekedar cara untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian diambil ke tempat lain. Hatta yang resah karena orang-orang dari negerinya, dari Jawa, dari Sumatera, dari berbagai tempat lain diangkut ke berbagai tempat lain di Nusantara, kemudian jadi kuli yang diperlakukan lebih buruk daripada budak. Soekarno yang gelisah melihat orang yang jalan di pinggir jalan seperti jerangkong gitu ya dalam bahasa dia, karena makanan yang tidak layak. Keresahan-keresahan itu yang kemudian membuat orang mau berjuang dan melawan kemungkinan yang paling mungkin tadi. Ya, kalau Anda jadi Hatta, Anda jadi Soekarno, Anda jadi Cokro Aminoto, dunia yang mereka lihat itu kan juga memilihkan kemungkinan-kemungkinan besar. Kemungkinan yang paling besar apa? Negara dengan kekuatan militer yang besar ya, namanya Belanda gitu kan. Sementara kelompok-kelompok nasionalis kecil, pisah-pisah, tidak populer di kalangan elit. Itu kan kalau dilihat kemungkinan juga. Itu ya kemungkinannya kecil lah gitu kan. Tapi toh mereka tetap memilih kemungkinan kecil itu. Mereka tetap memilih untuk membuka kemungkinan itu bukan karena mereka tahu mereka bukan karena itu akan menjadi perjuangan yang mudah untuk dimenangkan. Mereka dengan sengaja memilih kemungkinan yang sulit untuk terwujud karena mereka tahu itu cukup berharga untuk diperjuangkan. Ya, kita berperang tidak selalu di dalam perang yang pasti kita menangkan. Kita kadang-kadang kita berperang karena kita tahu yang dibela itu yang menurut kita benar dan berhak untuk diperjuangkan, walaupun kemungkinan untuk menang itu kecil. Dan kadang-kadang dengan kemungkinan yang kecil seperti itu pun ya kadang-kadang ada kejadian yang memungkinkan perubahan besar itu terjadi. Mata-mata Belanda kan ketika melihat anak-anak muda yang kumpul dalam Kongres Pemuda II itu bicara soal persatuan Indonesia, bicara soal bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, padahal banyak di antara mereka itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Mereka itu pendidikannya bahasa Belanda. Bahkan kongresnya itu masih jalan pakai bahasa Belanda. Jadi ya diketawain lah. Apa ini? Itu kan kemungkinannya kecil, tapi ya mereka memilih kemungkinan yang kecil itu bukan karena itu yang mudah, bukan karena itu yang mewujud dengan lebih mudah, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Ya kayak kemarin ada surveyor besar yang dengan bangga mengaku di telepon yang menang gitu kan. Siapa? Bang Denny JA. Oh, Denny JA. Harus dijelasin konteksnya. Terus keterangannya adalah saya nggak mau dukung kalau nggak menang loh gitu kan. Jadi ya mau dukung karena kemungkinan besar menang. Ya wajar dimengerti seperti itu, tetapi ya berarti kan bukan prestasi juga kan. Maksudnya ya udah kita hampir pasti menang udah. Jadi bukan karena lu jago juga gitu kan. Ya simply Anda memilih peluang terbesar, kemungkinan terbesar gitu ya. Nah menurut saya pertanyaan yang kemudian harus kita tanyakan kepada kita semua adalah tadi, atas dasar apa kita memilih memperjuangkan kemungkinan-kemungkinan yang mana gitu kan. Apakah kemungkinan yang kecil tapi menurut kita benar, atau kemungkinan yang sangat sulit, kemungkinan yang besar tetapi mungkin tidak kita pandang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita percayai misalnya. Tetapi gue mau ngomong begini. Pemilu itu bukan segalanya gitu ya.
pemilu, dan kita tidak boleh memperlihatkan pemilu ini sebagai titik balik bagi politik Indonesia atau politik dunia atau apapun itu gitu ya. Ada politik dunia. Dulu misalnya Amerika Serikat ketika berdebat soal Biden atau Trump, ya misalnya melihat bahwa oh kalau Trump nanti begini dan begitu, Iya. bisa milih Biden. Ternyata ketika Biden presiden, saat terjadi genosida, dia menjadi supporter aktif dari genosida itu misalnya. Jadi ya pemilu itu hanya satu dari rangkaian kemungkinan, dan kalau upaya untuk mendorong satu kemungkinan yang lebih baik gagal di satu milestone itu, ya perjuangan masih berlanjut kan. Gitu kan. Oke. Dan ini juga bukan perjuangan pertama gitu. Sebelum pemilu kan kita juga menghadapi banyak masalah. Demokrasi itu bukan begini. Tadinya demokrasi sehat, terus demokrasi terancam jadi mati gitu. Ya enggak juga gitu kan. Ya dari dulu apakah demokrasi kita sehat kan ya enggak juga gitu kan. Dan gitu. Sudah mengalami problem gitu ya. Walaupun kemudian ada kekhawatiran decline lagi. Nah, tapi ini yang menarik yang ingin gue sampaikan juga adalah bahwa mungkin di Indonesia itu demokrasi yang lebih berguna untuk kelas oligarki gitu ya, untuk dia tetap hidup tapi nggak hidup aman, tapi nggak akan dibunuh sama sekali. Itu another debate. Tapi tadi menarik nih. Kita harusnya tadi kayak poin pembicaraan harusnya itu disimpan buat kesimpulan gitu kan. Karena kan kita harus mulai dengan yang pesimis dulu. Jadi kayak udah kesimpulan itu. Kita memperjuangkan kemungkinan gitu segala macam. Nah, menurut gue agak loncat gitu kita diskusinya nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita udah punya kesadaran itu gitu. Karena kalau ngebahas pesimis dulu kita agak stres gitu, agak tertekan ngebahasnya. Gue sih nggak pernah stres dan nggak pernah tertekan ya apapun hasilnya. Tadi banyak orang di luar tuh kayak gitu Mas. Nah ini keresahannya gitu kan, karena kita sebagai dan banyak conference juga gitu, saya yakin itu kan sebagai orang-orang yang sadar gitu kan, yang mengamati dari proses sebelumnya juga, yang melewati MK, kemudian bansos dan lain sebagainya, yang itu kemudian sudah meresahkan gitu kan. Yang ini menjadi hal-hal yang mungkin dalam penilaian masing-masing ya, tapi saya lihat juga dalam penilaian populer di publik ini sudah banyak menabrak rambu-rambu dalam demokrasi Indonesia gitu kan. Jadi kecurangannya ya buat orang banyak dalam yang dalam konteks lahir di era reformasi gitu ya, cukup unprecedented gitu loh. Dan kemudian yang berkesimpulan bahwa narasi yang berkembang ya demokrasi ini udah disalahkan gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang kayak datang ke TPS itu pakaiannya hitam-hitam gitu, berkabung gitu kan, demokrasi itu menteri-menteri loh. Iya menteri-menteri, tapi ya itu tafsir Bung Ikhlas itu. Tapi di ini saya sebagai penyambung lidah publik nih, jadi sentimen yang berkembang ini yang saya omongin bukan pendapat saya. Iya menteri-menteri mengirimkan pesan itu. Ya, tapi dari orang-orang juga gitu yang berkembang mungkin bubble Twitter, tapi kita diskusikan juga gitu kan, karena itu cukup meluas bahwa ya demokrasi udah tanda kutip mati gitu loh, karena akhirnya yang menang adalah paslon yang dianggap kemudian memobilisasi, melakukan kecurangan gitu dalam proses demokrasinya gitu, meskipun tidak dalam kita bilang ya dalam hari pemilihan per se, meskipun ada kecurangan juga gitu. Dan juga memobilisasi alat negara, bansos dan lain sebagainya. Itu kan kemudian banyak yang nggak bisa diterima secara konsisten orang, ini demokrasi gitu loh, padahal ini kelihatannya bukan gitu, karena proses yang terjadi dalam proses itu seperti itu gitu. Nah itu gimana? Menurut saya concern yang valid ya, bahwa ada keresahan bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini tidak berlangsung sesuai dengan garis konstitusi, ya kan? Bahwa tadi dalam undang-undang dasar dijelaskan bahwa dia harus dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ada banyak kekhawatiran dan keresahan dan bahkan keluhan yang disaksikan gitu ya, bahwa mereka menyaksikan fakta di sekeliling mereka yang demikian. Nah, cuma ini kan ada mekanisme untuk menunjukkan apakah keresahan itu merepresentasikan realitas yang utuh gitu. Jadi kalau gue
mari yang kita lakukan sekarang adalah mendorong proses yang memungkinkan itu dilanjutkan. Misalnya ya, proses penghitungan tetap dipantau, dikawal, karena salah satu modus yang paling rawan dalam kecurangan adalah pengambilan suara setelah di TPS. Kalau di TPS itu kan pemantauan banyak. Iya, Tapi setelah di TPS masuk ke kelurahan, ada petugas PPK, itu lapangannya nih. kebetulan gue kan dijaga suaramu juga tuh. Kita dapat banyak laporan misalnya bagaimana petugas-petugas di PPK gitu ya, kemudian sebagian oknum atau tapi cukup banyak gitu ya, itu kemudian membuka transaksi gitu ya untuk memindah-mindahkan suara partai kecil atau caleg yang kecil dan seterusnya. Yang ini sebenarnya modus yang sudah sering dilakukan juga, tetapi ya ini kemudian menunjukkan bahwa proses ini belum selesai. Jadi tetap mari kita pastikan bahwa proses ini kemudian berjalan sesuai dengan prinsip yang digariskan oleh konstitusi tadi. Dan kalau ada orang-orang yang kemudian merasa bahwa pelaksanaannya tidak sesuai prinsip itu, ya kita harus hormati haknya, hak konstitusionalnya untuk mempertanyakan itu kan, baik melalui proses yang di penyelenggaraan pemilu sendiri di KPU atau nanti di sengketa pemilu di MK yang ditetapkan berdasarkan undang-undang pemilu, atau kalau mereka merasa bahwa bahkan penyelenggaranya sendiri bermasalah, bahkan pengawasnya sendiri bermasalah, bahkan pengadil sengketa itu kemungkinan besar bermasalah. Betul. Ya mereka membawanya ke proses konstitusional yang lain seperti hak angket atau interpelasi gitu ya. Jadi ya itu keputusan aktor-aktor yang berada di dalam ruangan itu, tapi saya kira kemudian tugas kita adalah mengingatkan bahwa kalau memang ada kecurangan dan kecurangan itu terdokumentasi gitu ya, dia kalau kata Bang Yanuar Nugroho ya, dia tidak boleh dilupakan, dia tidak boleh dimaklumi dan dimaafkan, dan yang paling penting dia tidak boleh dilembagakan. Kalau tidak, dan ini kekhawatiran yang sebenarnya malah paling mengkhawatirkan adalah bukan demokrasinya secara outright dihabisi kemudian wah ini jadi junta militer, kayaknya nggak mungkin juga gitu. Tapi yang paling memungkinkan adalah bagaimana kemudian proses elektoral mungkin akan tetap dipertahankan, tapi aspek-aspek substansial dari demokrasi dalam pembuatan kebijakan, dalam penetapan prioritas dan seterusnya akan dibajak oleh orang-orang yang tadi bisa mengendalikan prosedur demokrasi. Oh, kalau kita bisa menjamin hasil pemilu dengan menentukan ketua panitia pemilunya siapa ya, dengan menempatkan orang di KPU, dengan menempatkan orang di Bawaslu, dengan menempatkan orang di Mahkamah Konstitusi, akan diulang dong gitu kalau tidak ada catatan publik. Jadi gue untuk saya ya itu tergantung audiensnya ya. Memanggil kepada mereka yang merasa resah dan merasa bahwa mereka menemukan dan melihat pelanggaran-pelanggaran itu, ya dikumpulkan dan didokumentasikan gitu ya, untuk kemudian memastikan bahwa kita punya bukti kolektif dan memori kolektif untuk setidaknya kalaupun tidak bisa dibawa ke sengketa karena persoalan teknis atau kemudian nanti para politisi juga wah angket ngabisin energi mending bagi-bagi ya kan. Itu setidaknya kita kemudian punya memori sebagai publik, dan kemudian kita bisa mencegah kalau memang ada hal-hal semacam itu ya gitu ya, untuk kemudian dilakukan kembali di masa yang akan datang, sehingga kita bisa mencegah demokrasi
Indonesia benar-benar punah begitu kan. Oke, ya. Again, menurut gue Mas Oman cukup berprivilege ya untuk bisa merasa optimis gitu terkait sama hal Gue itu. selalu ya tadi Ya. pesimisme itu harus disabotase. Ya, Iya, oke. gitu. Nah, ya tapi tadi kalau Mas juga banyak ngomongnya itu dalam kerangka elektoral ya dan konstitusional juga gitu. Tapi kalau kalau menurut gue itu not so much the public discussion sekarang gitu karena banyak bahwa itu ya itu terus juga didiskusikan. Tapi apalagi sementara hasilnya dari banyak ini kan udah kelihatan semakin jelas. Kritik utama yang didiskusikan itu di publik banyak terkait pemilihnya itu sendiri gitu kan, kayak kemudian kenapa pada akhirnya karena ya banyak orang beranggapan termasuk yang disebut juga kayak misalnya Indonesia belum itu cocok buat jadi presiden Singapura bahwa ya Indonesia pemilih demokrasi itu yang menghasilkan pemilih yang merefleksikan rakyatnya gitu kan bahwa seperti itu gitu dan banyak orang terutama ya mungkin kita yang cukup banyak terpapar informasi dan termasuk yang cukup terdidik gitu ya kemudian melihat dari dari proses ini tuh kok bisa orang masih memilih paslon tersebut gitu misalnya. Nah, karena itu banyak itu kritik yang berseliweran tuh kayak gitu karena kayak banyak kaum all in lah kaum kayak gitu yang dibilang banyak orang yang kemudian dari penerima dari para orang-orang Gen Z lah yang cuma dapat informasi dari TikTok, penerima bansos dan lain sebagainya yang kemudian in many of our minds bertanya-tanya kok bisa dengan kecacatan demokrasi seperti itu memilih paslon tersebut gitu yang dianggap telah mencederai demokrasi. Nah berkembang dari situ banyak banget menurut gue autokritik gitu ya terutama sih untuk buat orang-orang yang aware dan terdidik karena ternyata mereka banyak selama ini hidup di bubble gitu kan misalnya di bubble Twitter atau kayak gimana yang kayaknya awareness iya kan bubble semua tapi bahwa yang kita lihat awareness terhadap isu itu cukup tinggi gitu misalnya atau misalnya apabila isu tersebut menjadi pertimbangan utama gitu loh jadi concernnya nggak cuma di aspek elektoral aja gitu tapi juga gimana secara mikro misalnya decision making dari semua orang secara bagaimana mereka dipengaruhi bahkan ekonomi politik juga misalnya orang ketika menjadi penerima bansos dan sengaja dimiskinkan untuk menjadi sumber daya gitu kan buat para penguasa jadi keresahan yang banyak itu seperti itu loh Mas maksudnya benar bahwa kita ngomong secara elektoral juga secara proses kedepannya gimana tapi di masyarakat frustasi yang ada itu seperti itu nah gitu. Pertama gue mau ngomong begini dan mungkin buat gue dan kita juga gitu ya sebaiknya kita menghindari untuk judging individu orang misalnya kayak tadi kaum all in gitu kaum all in nggak tapi kaum all in karena kaum menolak debat itu enggak ya ngaruh pokoknya all in nah tapi apa ya that's not productive gitu ya pertama karena ketika kemudian kita membagi-bagi dalam tribe dalam suku-suku dalam kelompok-kelompok yang basisnya adalah identitas dengan mengidentifikasi kita adalah orang yang lebih pintar yang lain adalah orang yang seperti ini dan seterusnya identifikasi kelompok itu justru menguat dan upaya untuk membangun kesadaran yang lebih luas misalnya tentang pentingnya kita bersolidaritas karena nanti solidaritas ini nggak hanya kita butuhkan pas pemilu kan pemilu ya satu hal tapi nanti akan ada proses lain-lain masa begini sekarang di Sangihe misalnya ada langsung bagaimana tambang emas sudah merusak lingkungan di sekitarnya. Sekarang respon orang di Twitter adalah ngecek hasil real count-nya terus Prabowo menang di situ terus ada. Terus responnya adalah toranggas itu kan maksudnya itu kacau sih agak kacau. Ya nggak gitu juga ya. Juga maksudnya ya sudah gitu bahwa toranggas jadi terus ada orang kesulitan beli beras gitu sekarang jawabannya adalah ya toranggas lagi gitu kan ya nggak gitu juga ya kan ini gue ingat ucapan Omar Mukhtar ini pejuang Libya ya, pas
melawan Italia. Dia ditanya sama anak buahnya, kenapa kita tidak membunuh para tawanan Italia, ya orang-orang Italia yang berhasil kita tangkap. Padahal ya karena kita nggak melakukan itu tidak sesuai dengan nilai moral kita. Tapi mereka melakukannya kepada kita gitu. Ya tapi mereka bukan guru kita gitu. Kira-kira gitu. Ya kalaupun kita mengalami labelisasi kemudian dan seterusnya, so intelek dan seterusnya, we are not doing similar thing kepada yang itu juga kan, karena nah dan satu hal lagi yang menarik, Hatta itu pernah menulis tentang tipe-tipe kebangsaan. Jadi Hatta itu pernah nulis soal kebangsaan bangsawan, kebangsaan cendekia, kebangsaan intelek, dan kebangsaan rakyat, ya, kebangsaan kerakyatan. Kebangsaan bangsawan adalah nasionalisme, ya, upaya sentimen anti kolonial yang didorong oleh romantisme bahwa dulu nenek moyang kami ini berkuasa di sini, tapi kemudian orang lain yang berkuasa, maka harusnya kami ambil alih dan kami lagi yang berkuasa. Tetapi rakyat tetap menjadi objek untuk dikuasai. Jadi kamilah yang pantas untuk berkuasa, tapi rakyat dianggap sebagai objek untuk tetap dikuasai. Ini nasionalisme bangsawan, nasionalisme feodal, nasionalisme reaksioner. Tapi ada juga nasionalisme intelek, kata Hatta. Apa? Karena merasa mereka adalah orang-orang yang terdidik, yang lebih paham realitas, maka seharusnya kamilah yang memimpin republik ini. Masyarakat terlalu bodoh untuk mengerti karena mereka sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka yang sudah susah, biar kami yang kemudian mengelola. Dan ini bukan nasionalisme yang pas untuk Indonesia, kata Hatta, padahal dia sendiri dari kalangan intelektual. Tapi dia katakan begini, nasionalisme kita, kebangsaan kita, kebangsaan kerakyatan, kebangsaan yang seharusnya seirama dengan kegelisahan dan keresahan yang dialami oleh rakyat banyak, yang kadang mungkin mereka kesulitan mengekspresikannya, mereka kesulitan untuk membuatnya jadi sistematis dan seterusnya. Tapi kaum cendekia yang memiliki kesempatan untuk melihatnya secara lebih luas dan secara lebih sistematis itu tidak seharusnya kemudian menganggap rakyat ini sebagai sesuatu yang pasif dan objek yang harus nunggu dan harus dipimpin. Ini adalah orang-orang yang harus disejajari bersama gitu ya. Nah, jadi menurut gue PR orang-orang yang merasa intelek adalah bagaimana kita bisa menghindari apa ya, yang penyakit yang tadi disebut sebagai oleh Hatta sebagai nasionalisme kaum intelek tadi, dan menggesernya jadi nasionalisme kerakyatan yang sebenarnya dengan menjadikan intelektualitas itu bukan sebagai dinding dan jarak yang memisahkan mereka, tetapi justru menjadi jembatan untuk membantu dan bersama-sama belajar gitu ya. Menurut gue ini ada satu hal penting juga di dalam ilmu sosial kan yang sekarang bicara. Selama ini kan intelektual sarjana dianggap misalnya orang yang mempelajari, lalu objek dilihat sebagai sesuatu yang dipelajari. Padahal kan produksi pengetahuan itu kan selalu ko-konstitutif. Betul. Justru ketika kita ke lapangan, kita itu belajar dari yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi menurut gue yaitu kita harus mendorong lagi supaya kesadaran-kesadaran yang lahir dari pembacaan terhadap realitas, dari buku dan seterusnya, itu menjadi jembatan dan bukan menjadi dinding yang memisahkan dengan orang-orang yang sebenarnya diperjuangkan kan gitu. Kenapa Anda resah? Kenapa Anda mau berjuang dan mencoba membuka kemungkinan yang sebenarnya kecil? Ya kan? Kenapa Hatta mau memperjuangkan kemungkinan Indonesia merdeka sampai nggak mau kawin sebelum Indonesia merdeka kan? Iya. Itu padahal ya
apa ya, kemungkinan untuk merdeka kan kecil ya dengan situasi kayak gitu. Tetapi ya dia mau mempertaruhkan segalanya di hal yang kecil itu karena dia merasa itu benar gitu ya. Mempertaruhkan hubungan romantisnya. Ya dia merasa itu karena dia merasa itu benar, dia memperjuangkan itu walaupun kemungkinannya kecil. Tapi pada saat yang bersamaan ya dia kan percaya bahwa itu seharusnya tidak membuatnya jadi berjarak dari orang-orang yang sebenarnya dia perjuangkan tadi kan. Kemungkinan kecil itu adalah kemungkinan yang akan lebih baik bagi orang-orang banyak tadi yang tidak semuanya memahami dia kan. Misalnya ngapain repot-repot gitu kan, ngapain ini macam-macam ya. Tapi kan bukan kemudian kita malah tadi berbalik tadi gitu ya. Wah lu milih siapa, wah milih yang itu kan, rasakan saja gitu kan, nggak gitu juga gitu. Jadi ya memang seperti itu gitu, seperti itu takdirnya berjuang kan gitu. Jadi menurut gue adalah bagaimana mereka yang merasa ingin berjuang karena mereka membaca dan melihat keadaan itu juga mau rendah hati gitu ya, sehingga intelektualitas itu jadi jembatan, bukan jadi dinding. Dan apa ya, ya tentu bukan PR yang mudah gitu. Kita nggak bisa dihindari kadang-kadang kita merasa lebih tahu, kemudian ini orang nggak ngerti-ngerti sih gitu ya, dan seterusnya ya. Tapi ya ini kita sama-sama proses belajar ya, dan ya lakukan yang kita menurut kita masing-masing benar gitu ya. Soalnya ya tadi agak makro lagi, tapi sebenarnya kalau menurut saya benar itu kan, itu justru yang jadi banyak autokritik sekarang yang beredar tuh berkaitan sama itulah. Ada yang gue lupa siapa aja yang nulis gitu, ada banyak termasuk salah satu lulusan HI gitu kan, kemudian apa namanya itu tuh dari bagaimana kemudian orang-orang yang intelek gitu ya, yang berpendidikan itu sadar kalau mereka selama ini mungkin berjarak, tidak tahu kalau bukan berdinding gitu ya terhadap apa namanya banyak sebagian mayoritas orang gitu. Tapi ini juga menjadi suatu proses ya, kalau masih step dari 5 step of belief gitu, masih berjalan juga gitu proses rasionalisasi dari mereka gitu loh sebenarnya, karena mereka selama ini ya sadarnya juga ya mungkin ini balik lagi ke pergaulan dan kenyataan di lapangannya juga gitu ya, dari kaum intelek itu ngerasanya everything is sebanyak orang-orang di sekitar tuh selaras gitu mikirnya dengan mereka gitu kan. Dan ketika kenyataannya nggak terrefleksikan demikian, harus diproses dulu gitu kan. Kemudian dari orang-orang yang berbeda pilihan, yang berbeda asesmennya itu sebenarnya kenapa sih gitu kan. Nah itu yang masih berjalan gitu kan. Dan menurut gue dan itu yang seharusnya kemudian menghasilkan sesuatu yang produktif. Gramsci kan juga begitu. Harusnya kan nggak mau ya orang miskin yang sudah miskin ditindas tiba-tiba disuruh perang dan macam-macam gitu kan. Lalu kelompok-kelompok kiri justru kelompok-kelompok progresif ya menurut Gramsci pada waktu itu kemudian justru ditangkapi dan macam-macam. Dari refleksinya itulah kemudian muncul teori-teori kan, hegemoni dan seterusnya. Jadi ya tadi gitu ya, bagaimana kemudian refleksi ini kemudian jadi sesuatu yang produktif lah gitu ya. Jadi apa, termasuk juga tapi kalau menurut gue begini, lagi-lagi gitu ya, sebenarnya ini kan bukan hal yang tidak diprediksi gitu loh. Jadi ini bukan cuma soal gap. Yes, gap itu satu problem gitu ya. Tapi gap itu juga mungkin ada karena ekspektasi yang ketinggian gitu ya, yang terlampau tinggi karena ternyata optimis. Ternyata kemungkinan yang kecil itu mungkin terjadi loh gitu kan. Tetapi ya since the beginning ya itu memang kecil kok gitu loh. Jadi kan bukan hal yang terlalu mengejutkan gitu. Jadi dari dari awal kan sebenarnya ya sudah tahu kurang lebih lah gitu ya hasil yang diinginkan dengan kekuatan yang luar biasa besar kan, seperti itu. Jadi analisis lainnya adalah analisis struktural tadi gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya diidentifikasi sebenarnya proses capture-nya itu seperti apa, kenapa kemudian bisa terjadi, dan bagaimana kemudian kita bisa menghadirkan
constraint yang lebih kuat lagi ke depan. Misalnya begini, oke lah sekarang sudah terjadi gitu ya, bagaimana memastikan dalam 5 tahun ke depan misalnya capture terhadap institusi-institusi negara yang penting itu tidak terkonsentrasi sehingga agenda-agenda yang merugikan rakyat banyak bisa kemudian terjadi tanpa kontrol gitu kan. Misalnya ya kita mendorong lagi masyarakat sipil yang lebih kuat, kita mendorong partai-partai untuk tidak menyerah pada pragmatisme dan bagi-bagi kekuasaan gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi agendanya masih banyak agenda masyarakat yang dan kita bisa lakukan dari yang kecil-kecil. Dan yang harus diingat kalau pelajaran dari sejarah adalah perjuangan untuk menciptakan kemungkinan yang lebih baik itu nggak pernah mulus gitu ya. Pas Perang Dunia Pertama Belanda itu pernah menjanjikan Indonesia untuk merdeka loh. Iya. Tahun 1918 itu kan. Yang kemudian ternyata situasi Eropa stabil lagi, Belanda malah jadi lebih keras kan. Jadi tadinya Belanda agak-agak nggak stabil nih gitu ya, lalu dia menjanjikan ke kaum nasionalis, oh mungkin kamu boleh merdeka deh gitu ya. Tapi setelah situasi di Eropa mereda, jadi lebih galak. Jadi nasionalis yang tadinya bisa lebih visible kan tahun 1900-an belasan awal itu kan ketika gerakan-gerakan nasionalis jadi mulai keras kan. Syarikat Islam bicara soal bumi putra berpemerintahan sendiri gitu ya. Kemudian PNI mulai muncul dan seterusnya. Nah itu, tapi kemudian setelah pada naik itu, kemudian Eropa stabil kan justru dihajar semua. 1926, 27 pemberontakan PKI gitu ya, lalu semua tokohnya diambil, lalu kaum nasionalis yang lain juga pada diambil, kemudian terbelah jadi ada yang kooperatif, ada yang non kooperatif. Ya kan memang seperti itu gitu. Turun. Tidak semua yang dimulai dengan upaya menyabotase pesimisme tadi itu beneran terjadi kan. Ya, memang itu. Bahkan proklamasi Indonesia itu nggak cuma terjadi sekali. Proklamasi itu beberapa kali sudah. Cuma yang kemudian jadi beneran dan jadi momentum historis yang kita kenal sampai sekarang ya yang 17 Agustus 1945. Tapi sebelumnya sudah ada upaya-upaya untuk memproklamasikan kemerdekaan juga yang kita semua mungkin sudah lupa juga gitu. Tapi itu semua satu rangkaian. Makanya menarik, ini yang menarik adalah Diponegoro itu kalah gitu ya. Tetapi Diponegoro kan tetap jadi simbol yang dipakai oleh kaum nasionalis ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga. Bahkan salah satu brosur-brosur awal yang kemudian membentuk ISDV itu mulainya dengan panggilan soal Diponegoro gitu. Jadi Diponegoro itu kemudian dulu dijadikan ikon juga gerakan yang lintas ideologi juga gitu. Kenapa? Karena ya tadi perjuangan itu bukan cuma soal langsung menang atau menang saat itu juga, tetapi bagaimana membukakan kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa dipertahankan nanti ke depan. Termasuk juga ternyata ada orang-orang yang dulu menghadapi ketidakmungkinan itu dengan gagah, berani gitu ya, dan itu menginspirasi generasi selanjutnya. Maka ya tadi ya tidak bisa dilihat sebagai sequence yang terpisah-pisah. Jadi menurut saya yang penting sekarang ya prosesnya sudah berlangsung, dan kalau teman-teman misalnya melihat bahwa ini tidak ideal, ya dilihat kalau proses tidak idealnya itu di proses pelaksanaannya yang tidak sesuai konstitusi misalnya, ya lakukan yang bisa dilakukan untuk kemudian melakukan itu membuka
ya setidaknya supaya kita punya memori kolektif ya, supaya yang demikian ini tidak dilembagakan. Iya, iya. Nah, Supaya nggak diulang lagi nanti. iya, iya. Mungkin yang penting berarti bukan menang saat itu, tapi yang penting itu solid ya, solid. Solid. Dan yang harus diingat bahwa elit kita ini juga nggak tunggal. Gitu. Betul. Jadi belum tentu yang menang sekarang ini juga akur sampai Nah, itu semoga begitu. Oktober nanti Iya, gitu iya. loh. Dan Nature dari politik adalah who gets what, how, and when gitu ya. Dan ada yang kemudian bersatu dalam satu kekuatan besar karena ya harus memastikan bahwa wewenang untuk alokasi sumber daya itu masih dikendalikan. Tapi ketika wewenang itu sudah pasti, kemudian sumber dayanya ada, ya akan ada rebutan dan negosiasi lagi gitu kan. Masalahnya adalah dalam situasi seperti itu apakah publik masih jadi prioritas. Nah, yang harus kita lakukan adalah siapapun yang menang, apapun hasilnya, ya perjuangan di dalam dan di luar sistem politik itu kan harus dilanjutkan untuk memastikan bahwa ya cita-cita nasional ya, untuk melindungi seluruh tumpah darah dan segenap tanah air, yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam mewujudkan perdamaian ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial, perdamaian abadi dan keadilan sosial harus terus diperjuangkan. Oke, ya cukup panjang ya. Sebenarnya selain dulu kemerdekaan juga kan waktu reformasi kan kayak gitu kan. Orde Baru kan nanti Soeharto 1997 masih nyalon, nanti 2002 gitu baru ganti lagi yang lain. Tapi akhirnya momentum itu harus kita rebut gitu ya. Dan emang ya setelah entah kapan gitu, mungkin kalau yang dulu selama Orde Baru melawan itu kan pasti puluhan tahun juga. Tapi ada gitu pada akhirnya titik terangnya, meskipun nggak selalu seperti turning point yang dramatis begitu ya. Maksudnya kan kalau kita lihat kemerdekaan, reformasi itu kan dramatis gitu, kayak kita menang atau kita ada sesuatu yang berubah drastis gitu. Apakah berarti kemenangan itu bisa seperti itu gitu atau gimana? Nah, ini kalau tadi yang pertama gue ada kutipan-kutipan Marx gitu biar agak seimbang kirinya, sekarang kita agak kutipan kanan dikit gitu ya. Kalau di tradisi Islam itu kan Islam kanan ya kadang-kadang disebut kan. kanan. Oke. Walaupun menurut gue Islam itu agak kiri sebenarnya gitu. Tapi anyway salah satu ayat yang disebut-sebut favoritnya dari Nabi adalah surat ayat pertama dari surat Al-Fath. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Ya, sesungguhnya telah kami bukakan untukmu kemenangan yang nyata. Gitu. Tapi fathan mubinan ini memicu perdebatan di kalangan ahli tafsir gitu ya. Ada yang mengatakan fathan mubinan itu adalah Fathul Makkah, ketika Mekah dibuka gitu ya, dan kaum muslimin yang terusir dari Mekah. Jadi kan tadinya kebanyakan mereka orang-orang asli situ, tapi dipersekusi sampai mereka harus mengungsi ya, jadi pengungsi pergi ke Madinah gitu kan. Dan akhirnya mereka bisa balik lagi ke kampungnya, dan orang-orang Mekah khawatir akan ada pembalasan dendam kan, tapi ternyata tidak. Ternyata yang dikhawatirkan Yaumal Malhamah gitu ya, Yaumil Malhamah, hari pembantaian, ternyata jadi Yaumil Marhamah, hari kasih sayang, bukan Valentine tapi. Nah, itu yang pertama. Tapi ternyata pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa para sahabat itu ketika memahami ayat ini, mereka melihat bahwa Fathan Mubinan itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum itu, yaitu peristiwa perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang diawali dengan Bai'atur Ridwan. Ini adalah peristiwa ketika Nabi itu setelah dikepung dalam perang Khandaq ya, kemudian selesai gitu ya,
setelah itu tiba-tiba sekitar 1 tahun atau beberapa waktu berikutnya mendapatkan semacam ilham gitu ya untuk menunaikan haji ke kota Mekah. Jadi mereka habis diserang Mekah dan sekutu-sekutunya malah datang lagi ke Mekah. Tapi bukan buat berperang, datang dengan ihram ya, mau haji. Kemudian di tengah jalan ada informasi bahwa orang-orang Mekah sudah tahu bahwa Muhammad ini mau datang. Jadi mereka sudah menyiapkan pasukan. Dikirimlah Utsman bin Affan untuk kemudian datang dan bernegosiasi gitu ya. Tapi Utsman setelah dikirim nggak pulang-pulang karena ya nggak jelas kabarnya gitu kan. Lalu orang-orang ditanya apakah kita mundur atau bagaimana gitu ya. Lalu orang-orang berbaiat bahwa ya kalau kita berjuang kita nggak akan mundur dan kita akan berjuang sama-sama. Ini yang kemudian dikenal dalam tradisi Islam sebagai baiat atau ritual. Nah tapi ternyata setelah itu Utsman pulang, setelah itu mereka melakukan negosiasi. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang secara tekstual itu merugikan karena perjanjiannya timpang. Kalau orang Mekah kabur ke Madinah dia harus dikembalikan. Kalau orang Madinah sebaliknya ke Mekah nggak usah dibalikin dan seterusnya ya Pak ya. Perjanjiannya timpang sampai orang-orang itu nggak sampai orang-orang yang mengikuti Muhammad gitu ya, itu pada marah kan gitu ya. Sampai dalam riwayat kan diceritakan akhirnya, bener nggak kamu ya bukankah engkau beneran Rasul gitu kan. Jadi sampai orang nanya kayak gitu itu kan ekstrim ya, cukup ini ya kekecewaannya luar biasa. Tapi ternyata setelah Fathul Makkah terjadi dan seterusnya, para sahabat itu baru ngerti, wah ini dengan adanya Hudaibiyah tadi meskipun dirugikan, ada pengakuan real bahwa Madinah itu entitas yang sah gitu ya. Lalu dari situ mulailah diplomasi ke komunitas-komunitas yang tadinya memerangi ya. Yang dari situ kemudian terjadi konversi yang besar yang kemudian memungkinkan terjadinya Fathul Makkah. Jadi kemenangan yang nyata itu bukan kemenangan yang secara common sense-nya dilihat sebagai kemenangan. Kemenangannya adalah ketika apa yang terlihat sebagai kekalahan tadi itu kemudian disikapi dengan strategis. Nah, gitu. Oke. Jadi, nah ini kalau untuk kubu-kubu yang agak religius mungkin bisa melihat itu. Kalau yang kurang religius tadi bisa ambil referensi tadi yang Gramsci atau yang Marx gitu. Tapi apapun biar luas cakupannya audiensnya. Apapun basis perjuangan Anda gitu ya. Kalau saya percaya basis perjuangan itu sangat berkaitan dengan latar belakang gitu. Dan pengalaman personal masing-masing. Tapi semua orang yang merasa gelisah karena ada ketidakadilan adalah teman-teman kita. Nah iya benar. Referensinya apapun silahkan. Yang penting sama ya, karena itu sepakat gitu. Jadi kayak gitu bahwa ya kemenangan nggak harus yang banyak dilihat sebagai kemenangan, tapi juga proses-proses yang kita lakukan gitu ya along the way gitu. Karena kekhawatiran gue adalah ya tadi kan kita ngomong misalnya basis perjuangan, justru misalnya kalau banyak orang yang kemudian tidak seoptimis Mas gitu, atau justru malah terpasifikasi gitu, karena banyak yang kemudian responnya dan bahkan ditangkap gitu loh sama, karena sinyalnya kalau kita lihat sentimen publik ditangkap bahkan sama kanal-kanal berita gitu. Waktu hari pemilihan CNN Indonesia itu bikin berita cara pindah kewarganegaraan, gitu, cara pindah kewarganegaraan, cara S2 di luar negeri, beasiswa yang nggak harus balik ke Indonesia. Menurut gue itu ini aja ekspresi bercanda biasa. Ekspresi bercanda, tapi dalam bercanda itu ada kebenaran Mas. Embracing apa ya? Itu menertawakan. Iya. Menertawakan pesimisme aja. Itu biasa aja. Dan itu salah satu bentuk perlawanan menurut gue. Oh iya, perlawanan. You are joking on sesuatu yang tidak terhindarkan, yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa itu hal yang buruk. You are shitting on that shit gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa. Iya. Benar. Ekspresinya lain-lain. Ada orang yang ekspresinya religius, ada orang yang ekspresinya revolusioner, ada yang orang yang ekspresinya
begitu ya, menurut gue ekspresi yang valid Valid aja, gitu loh. oke. Iya. Dan yang kemudian harus dilakukan adalah ya setelah ini ngapain gitu. Iya, iya. Gitu Ya, tapi maksud gue selain misalnya itu juga gitu, yang menurut gue bisa jadi ekspresi, tapi bisa juga multitafsir gitu menurut gue, karena ada yang beneran juga gitu. Nah, bahwa kan dalam pemilu 2024 ini juga kita kan ada langkah-langkah maju gitu buat demokrasi, ya misalnya dari yang dilakukan paslon 01 dan 03, misalnya dia melakukan deliberasi secara langsung itu kan dalam forum-forum sendiri, Sak Anies, lepet Imin, gelar tikar Ganjar, tabrak Prof gitu kan. Nah itu kan suatu langkah maju gitu kan, misalnya kalau yang bisa gue sebut, karena ya itu membawa demokrasi langsung gitu kan ke mereka, dan itu even the act itself itu udah menjadi langkah yang signifikan, karena gue nggak yakin semua orang Indonesia tuh sadar gitu bahwa pemimpin itu sebenarnya harus mendengar gitu kan, dan bahwa suara-suara mereka juga berhak layak untuk didengarkan oleh para calon presiden dan calon wakil presiden gitu kan, yang itu sementara tidak dilakukan oleh paslon pemenangnya gitu kan. Yang meskipun itu kemudian beberapa orang misalnya, oh ya karena itu nggak menang berarti itu nggak efektif gitu kan, berarti itu nggak penting gitu sebenarnya. Tapi kita nggak boleh lost the fact bahwa ada kemajuan itu, dan kemudian itu harus dilestarikan terus menerus gitu loh. Tapi itu poin utama bahwa masyarakat sipil harus terus dirawat dan ditumbuhkan sekarang lebih besar, ya itu salah satu jalan yang kemudian harus dilakukan. Dan yang lain adalah memastikan perubahan struktural itu tetap memungkinkan gitu loh. Ya dengan memastikan tadi constraint dalam sistem politik dan seterusnya, yang kadang-kadang justru harus memahami juga bahwa elit-elit itu binatang politik gitu. Iya. Dan dengan demikian memungkinkan kalkulasi juga berubah gitu. Jadi ya itu termasuk juga mungkin nggak perlu terlalu khawatir bahwa misalnya ya udah ini kiamat ya enggak. Ya memang dunia kita mau bagaimanapun sudah menuju kiamat juga sih. Sudah climate change sudah undeniable, tornado pertama sudah ada di Indonesia gitu loh. Maksudnya ya udah ini yang dihadapi gitu loh. Dan ya kita masalahnya memang nggak ada pilihan lain selain mencoba membuka kemungkinan alternatif gitu. Ya karena ya pada akhirnya kita dihadapkan pada ya realita gitu kan, bahwa emang kondisinya seperti ini, tapi kita juga harus kalau menurut gue tadi disertai dengan dan orang juga sangat mungkin berubah. Siapa tahu misalnya pemimpin yang tadinya merupakan representasi dari sesuatu yang ditakutkan gitu, tiba-tiba bisa berubah gitu. Kalau ini menurut gue terlalu optimis. Ini terlalu optimis. Ya. Ketika constraint politiknya bisa diciptakan, gitu loh. Jadi catatannya bukan karena individunya. Kalau gue percaya manusia itu adalah hasil dari tarik menarik yang ada di luar dirinya, gitu, salah satunya gitu. Jadi tadinya positioningnya seperti itu, terus tiba-tiba positioningnya berubah, ya kan berarti kan dia sebenarnya tadinya nggak joget-joget kan, tadinya pang gitu, tiba-tiba brandnya jadi berubah gitu. Iya, karena ada constraint strukturalnya dan positioningnya yang berubah. Berarti salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita menciptakan constraint institusional, benar-benar, supaya suara rakyat bisa lebih didengar. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi ya kalau kuncinya harus terus teriak, harus terus ngomong, harus terus menunjukkan bahwa kita peduli, dan meletakkan itu pada tadi garis-garis konstitusional tadi gitu ya, mau dan ya tadi pokoknya perjuangan belum selesai. Jadi konsen institusional, teriak-teriak dan aktivisme itu kan nggak bisa dilakukan gitu kalau justru sebagian dari kitanya
justru terpasifikasi gitu. Kita Iya. kemudian kalau orang-orang yang seharusnya menciptakan struktural constraint itu malah S2 ke luar negeri, malah pindah ke warga negaraan, maka nggak akan jadi gitu Ya, loh. niat Seperti begitu pun itu. nggak akan sebanyak itu yang diterima kan. Iya sih, iya sih. Jadi santai aja. Jadi santai aja, bener. Ini dilema negara ini, kita pasti terkungkung di sini. Dan oleh dihadapkan dengan realita itu, kita jangan justru pesimis gitu ya. Iya, iya. Karena demokrasi Indonesia belum mati dan nggak akan mati selama masih diperjuangkan gitu. Karena selama kita masih mau mencoba Iya. menciptakan constraint tersebut, kita masih mau turun ke jalan ataupun beraktivitas di sosial media gitu, menyuarakan apa yang kita Iya. ingin suarakan. Selama kita masih menganggap suara kita itu layak didengar, maka Iya. demokrasi masih akan terus bisa hidup gitu kan. Karena Terus, ya. demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang diperjuangkan. Terus berjuang supaya kita bisa tetap bebas dan tetap aktif. Asik. Ya, salam bebas aktif. Salam bebas aktif. Mantap. Oke, kalau begitu teman-teman jangan terlalu berlarut dalam frustasi Ini- terkait ini positioningnya Apa? jangan-jangan mengasumsikan yang nonton bebas aktif cuma yang 0102. Iya, asumsinya ada bener 02 juga Oh, ini. kalau 02 berarti Iya. Enggak. Saya bacaan demografisnya nih bisa dilihat nggak gitu Mas bacaan demografisnya. Ada, gue Ada. yakin Tetapi ya nggak apa-apa. Kan kita berpikir bersama-sama. Iya, Dan pikir saya terbuka bersama-sama. dengan pikiran saya seperti ini, pikiran ikhlas seperti itu. Oke. Dan kalau Anda punya pikiran yang berbeda, ya mari pikirkan sama-sama gitu. Kalau mau ikut ngomong di sini dan menunjukkan kebaikan-kebaikan gitu ya dari 02 juga silahkan. Oh iya, banyak nanti kita ada undang. kebaikan-kebaikannya. Kita siap undang. Kita tunggu kebaikannya 2029. Oke. Iya. Siap. Thank you kalau gitu teman-teman. Sampai jumpa lagi.